Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan. Baik, materi hari ini kita lanjutkan dengan topiknya radioaktivitas. Materi ini masih merupakan bagian daripada materi inti atom. Sebelumnya sudah ada Bapak memberikan tugas tentang inti atom, menghitung energi ikat dari inti atom, defek massa. Ya, itu merupakan bagian tugas kamu yang saya berikan. Dan adakah hubungan antara inti atom ini dengan radioaktivitas? Nah, akan kita lihat. Nah, di awal judul ini Bapak berikan gambar. Ya, ini merupakan gambar pendeteksian yang sering dilakukan di bandara, ya, menggunakan sinar X. Nah, apa hubungan sinar X dengan radioaktivitas? Ya, awal pemikiran radioaktivitas ini dilakukan oleh si Becquerel. Nah, Becquerel melanjutkan meneliti tentang apa yang ditemukan si Ronsen tentang sinar X. Nah, sifat-sifat daripada sinar X sudah diperoleh, ya, dan ini dilanjutkan oleh si Becquerel. Nah, Becquerel dengan menggunakan inti atom radium yang dimasukkan dalam kotak, kemudian dibiarkan dalam kotak, ternyata mampu menghitamkan plat film. Dan di sini disimpulkan bahwa adanya radiasi. Ya, dan Becquerel menganggap ini sama kuatnya dengan sinar X. Kemudian disimpulkan bahwa atom radium tersebut memancarkan sinar secara spontan, itulah yang disebut dengan radioaktivitas. Nah, atom-atom apa saja yang memancarkan radioaktivitas ini? Ternyata setelah dilihat bahwa ada beberapa atom-atom yang tidak stabil, ya, tidak stabil. Tidak stabil ini dikarenakan jumlah daripada proton dan neutron itu tidak sama. Jadi, ya, unsur tersebut dia akan memancarkan sinar secara spontan sampai terus menjadi stabil, dan itu ada jangka waktunya, bisa sampai puluhan tahun, ya, ataupun dalam hitungan hari, ya, dia menjadi stabil. Nah, apa yang dipancarkan sinar radioaktif terdiri dari 3 sinar, yaitu beta, gamma, dan alfa. Adapun sifat atau sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma ini juga bisa kamu jumpai, ya, kamu lihat dari buku paket ataupun dari media internet, ya. Nah, seperti ini, bahwa alfa itu merupakan partikel alfa, yaitu berupa inti atom helium, ya, dianggap bermuatan positif 2 dan bermassa 4 satuan massa atom, ya, dan dibelokkan kalau diletakkan di dalam daerah yang memiliki medan magnet. Kemudian sinar beta. Sinar beta ini merupakan elektron, ya, elektron, dan kalau diletakkan di dalam sebuah medan magnet akan mengalami
pembelokan. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, yang sampai sekarang ini kalau kita lihat dari literatur ini banyak dipakai sinar gamma ini ya, karena mempunyai daya tembus yang sangat kuat baik di bidang kedokteran maupun di bidang militer. Nah, inilah beberapa sifat dari sinar radioaktif. Kalau masih kurang lengkap bisa kamu lihat juga melalui buku paket. Dan ini ya bentuk ya sebuah sumber radioaktif inti atom radium ketika diletakkan di dalam suatu ruangan tertutup ya, dideteksi ternyata memancarkan sinar secara spontan ya. Ada yang lurus itulah sinar gamma, dibelokkan kuat itulah sinar beta, dan dibelokkan sedikit itulah sinar alfa. Mengenai daya tembusnya, nah di sini bisa kamu lihat bahwa yang paling kuat daya tembusnya adalah sinar gamma. Ya, sinar gamma mampu melewati aluminium beberapa milimeter. Nah, kemudian sedikit informasi mengenai ya radiasi yang berbahaya bagi tubuh ya, untuk sinar-sinar yang radioaktif seperti ini. Apalagi kalau sampai mengion di dalam sel, dapat merusak sel atau menyebabkan kanker. Ya, itulah pemakaian ronsen yang kamu tahu di bidang kedokteran itu dibatasi. Baik, di sini sedikit penjelasan ya mengenai pemancaran atau peluruhan alfa dari sebuah inti radium ya, dengan nomor atom yang lebih daripada 84 biasanya ini tidak stabil ya. Jadi dia supaya stabil dia akan meluruh ya sampai benar-benar dia stabil sehingga tidak lagi meluruh. Nah, inti radium dengan nomor massa 226 ya, dia akan meluruh memancarkan partikel alfa ya, dan pertama sekali akan menjadi inti, akan berubah menjadi radon ya. Di sini melibatkan energi disintegrasi ya, atau energi reaksi yang dilepaskan saat ya peluruhan alfa terjadi ya. Jadi peluruhan alfa ini nomor atomnya berkurang 2 ya, sementara nomor massanya berkurang 4. Nah, kalau untuk peluruhan beta ya atau elektron ya, ada juga di sini partikel yang pertama kamu baru lihat, yaitu namanya anti neutrino. Adalah partikel ketiga yang menjelaskan energi kinetik elektron ya. Nah, ini ada partikelnya. Jadi ukuran partikel ini lambangnya seperti ini. Kalau tadi elektron 0 negatif 1 ya, sementara ini adalah anak atau ya, ini induknya, ini menjadi anaknya gitu ya. Nah, jadi untuk dilibatkan juga pembebasan energi ya. Neutrino dapat meluruh menjadi sebuah proton ya, ini partikel neutrino. Nah, ini salah satu contoh peluruhan beta ya, yang dipakai untuk menentukan umur dari suatu fosil ya, Dia dapat mengukur bahan ya dari 1000 sampai 25.000 tahun yang lalu